Latihan soal dan pembahasan IPA kelas 6 bagian ketiga. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar menunjukkan bahwa gaya dapat A. Membuat benda diam menjadi bergerak, B. Mempengaruhi arah gerak benda, C. Mempengaruhi kecepatan benda, dan D. Mengubah bentuk benda. Jawabannya adalah D. Mengubah bentuk benda. Gambar menunjukkan proses pengulanan adonan. Adonan ditarik dan dipukul sehingga adonan tercampur merata dan menjadi kalis. Dalam proses tersebut, adonan berkali-kali berubah bentuk. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi sekolah adalah A. Mematikan lampu ruangan kelas saat sedang tidak digunakan, B. Mematikan layar komputer pada waktu istirahat, C. Menggunakan lampu yang dayanya besar, dan D. Membiarkan keran air terbuka. Jawaban yang benar adalah A. Mematikan lampu ruangan kelas saat sedang tidak digunakan. Salah satu cara penghematan energi di sekolah adalah dengan menggunakan sumber daya seperlunya. Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, kegiatan mematikan lampu ruangan ketika tidak diperlukan adalah tindakan yang tepat dalam menghemat energi. 23. Perhatikan gambar berikut. Alat yang mengalami perubahan energi yang sama saat digunakan seperti alat pada gambar adalah A. Gambar B, gambar C, gambar D. Jawaban yang benar adalah gambar C. Gambar menunjukkan gambar teko listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Bentuk perubahan energi tersebut serupa dengan setrika yang ditunjukkan oleh gambar C. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Bahan yang tepat untuk melapisi bagian yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Kaca karena sulit menghantarkan panas, B. Ebonit karena sulit menghantarkan panas, C. Besi karena mudah menghantarkan panas, D. Aluminium karena mudah menghantarkan panas. Jawabannya adalah bahan yang tepat untuk melapisi bagian yang ditunjukkan oleh huruf X adalah B. Ebonit karena sulit menghantarkan panas. Gambar menunjukkan penggorengan berbahan teflon. Bagian X menunjukkan pegangan dari penggorengan tersebut yang terbuat dari ebonit. Bahan ebonit digunakan karena bahan tersebut tahan terhadap panas. Nomor selanjutnya, nomor 25. Andi dan teman-temannya membuat api unggun saat sedang berkemah. Pada malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan badan di tengah udara yang dingin. Perpindahan panas yang terjadi saat peristiwa tersebut terjadi secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Insulasi, dan D. Radiasi. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah D. Terjadi secara radiasi. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, perpindahan panas melalui medium berupa penghantar, panas tanpa menyebabkan medium berpindah tempat, B. Konveksi,
perpindahan panas melalui medium disertai dengan aliran perpindahan mediumnya. C. Radiasi perpindahan panas tanpa melalui media perantara. Pada peristiwa perpindahan panas pada api unggun, Andi dan teman-temannya tidak terhubung dengan media konduktor panas secara langsung. Peristiwa tersebut tidak mengalirkan angin panas. Oleh karena itu, peristiwa api unggun adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. 26. Seorang tukang kayu akan memasang kaca jendela di sebuah rumah. Saat melakukan pemasangan kaca jendela, ukuran bingkai sengaja dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Hal tersebut bertujuan A. Agar jendela terlihat lebih rapi, B. Memberi ruang pada kaca jendela saat terjadi pemuaian, C. Memudahkan pemasangan kaca jendela pada bingkainya, dan D. Agar kaca jendela tidak pecah saat mengalami penyusutan. Jawaban yang benar adalah B. Memberi ruang pada kaca jendela saat terjadi pemuaian. Pemasangan kaca yang renggang pada bingkai bertujuan untuk memberikan ruang bagi kaca untuk memuai. Jika tidak demikian, pemuaian kaca akan membuat kaca pecah atau merusak bingkai kaca. 27. Perhatikan gambar berikut. Jika sumber cahaya dipindah ke nomor 1, bayangan akan terbentuk ke arah nomor A5, B4, C3, D2. Jawaban yang tepat adalah C. Bayangan akan terbentuk ke arah nomor 3. Bayangan tercipta dari wilayah yang tidak terkena sinar, berlawanan dengan arah datang cahaya. Karena cahaya berasal dari kiri belakang, maka bayangan akan muncul di sisi kanan depan. Dalam soal, daerah tersebut ditunjukkan pada wilayah 3. 28. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan pembuatan magnet, yaitu dengan cara A. Mendekatkan gaya magnet, B. Mengalirkan arus listrik, C. Menginduksi, D. Menggosok. Jawaban yang benar adalah gambar menunjukkan pembuatan magnet dengan cara B. Mengalirkan arus listrik. Pembuatan magnet seperti pada soal dilakukan secara elektromagnetis, yaitu dengan mengalirkan arus listrik pada lilitan kawat yang mengelilingi benda yang bersifat feromagnetis. Penambahan kawat ataupun jumlah lilitan kawat mempengaruhi kekuatan magnet tersebut. 29. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar S1 dan S3 disambungkan dan saklar S2 diputus, lampu yang akan menyala adalah A. L1, L2, dan L3, B. L1, L2, dan L4, C. L1, L3, dan L4, D. L2, L3, dan L4. Jawabannya adalah jika S1 dan S3 disambung, S2 diputus, lampu yang menyala adalah B. L1, L2, dan L4. Jika saklar S1, S3 disambungkan dan saklar S2 diputus, maka lampu yang akan menyala adalah lampu L1, L2, dan L4.
30. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan bagian pemanfaatan sumber daya alam berikut. 1. Bahan anyaman. 2. Bahan bangunan. 3. Arang untuk memasak. 4. Pewarna makanan alami. 5. Pengawet makanan alami. 6. Bahan pembuatan sapu lidi. Manfaat sumber daya alam pada gambar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 6, C. 3, 4, dan 5, dan D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah B. 2, 3, dan 6. Jadi pada gambar manfaat sumber daya alamnya adalah bahan bangunan, arang untuk memasak, bahan pembuatan sapu lidi. Gambar menunjukkan pohon kelapa yang berguna untuk sumber pangan, bahan bangunan, bahan kerajinan anyaman, bahan bakar atau arang, bahan pembuatan sapu lidi. Berdasarkan soal, manfaat pohon kelapa adalah 2, 3, dan 6.